Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok LL Sumatera Selatan 01 yang melakukan KKN Mandiri Putra Daerah periode 2021 di Desa Serdadi, Kecamatan Buaya Madang, Kabupaten Oku Timur. Berikut nama-nama mahasiswa yang KKN di Desa Serdadi. Selanjutnya, penjelasan program kerja yang akan disampaikan oleh rekan kami. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah pembuatan kebun toga atau tanaman obat keluarga. Kami membuat kebun toga dengan memanfaatkan lahan kosong yang terdapat di depan balai desa. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami bekerja sama dengan Ibu PKK Desa Serdadi. Persiapan yang kami lakukan meliputi penyediaan bahan, pengolahan lahan, pengambilan bambu untuk membuat pagar, dan untuk penyediaan bibit serta penanaman kami lakukan bersama dengan Ibu PKK. Setelah kegiatan penanaman, kami melakukan monitoring terhadap tanaman yang sudah kami tanam. Kegiatan monitoring tersebut meliputi penyiraman, penyulaman tanaman yang mati, dan perawatan tanaman sampai kegiatan KKN telah selesai kami lakukan, dan toga diserahkan kepada Ibu PKK untuk perawatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini melibatkan anak-anak Desa Serdadi dari berbagai tingkat, mulai dari SD, SMP, sampai SMA yang dilakukan pada malam hari pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Setiap hari, Senin dan Kamis. Kurangnya minat siswa atau siswi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar karena sekolah yang dilaksanakan secara daring membuat kami berinisiatif melakukan kegiatan bimbingan belajar dengan mengajarkan kembali materi KBM di sekolah menggunakan metode yang lebih asik, tidak membosankan, dan dapat diterima oleh anak-anak. Di hari terakhir kegiatan bimbel kami melakukan kuis dan pembagian door prize serta kenang-kenangan kepada anak-anak di Desa Serdadi. Kami berharap semoga kegiatan bimbel yang kami lakukan mampu memicu kembali semangat belajar dan bermanfaat bagi anak-anak di Desa Serdadi ke depannya. Kegiatan selanjutnya di bidang sosial, kami melakukan kegiatan Jumat berbagi. Selama periode KKN, kami melakukan kegiatan ini sebanyak 2 kali yang dilaksanakan setelah sholat Jumat di salah satu masjid Desa Serdadi, yaitu Masjid Miftahul Jannah. Kami membagikan makanan berupa nasi kotak, snack, dan juga masker kesehatan kepada jamaah sholat yang hadir. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami melibatkan Risma atau Risma Islam Masjid Miftahul Jannah untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Selain melakukan kegiatan Jumat berbagi, kami juga mengisi kajian setelah sholat Jumat yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa KKN Universitas Lampung. Fasilitas tempat cuci tangan dan berbagi masker gratis. Di Desa Serdadi, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan kurang diperhatikan. Hal ini terlihat dari banyaknya warga desa yang tidak memakai masker saat berada di tempat umum dan tidak adanya tempat cuci tangan di tempat umum, misalnya posyandu dan balai desa. Karenanya, kami melakukan kegiatan berbagi masker kepada warga Desa Serdadi dan membuatkan fasilitas tempat cuci tangan. Selama periode KKN, kami membuat tempat cuci tangan dari besi yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Dalam proses pembuatan tempat cuci tangan, kami dibantu oleh salah satu warga desa dalam hal pengelasan dan diberi cat agar lebih rapi.
Setelah itu, kami melakukan serah terima tempat cuci tangan kepada perangkat desa saat perpisahan. Pembuatan sabun cuci piring. Selama periode KKN, kami melakukan kegiatan pelatihan kepada ibu PKK mengenai pembuatan sabun cuci piring. Kegiatan ini kami lakukan sebagai upaya untuk menambah program kerja dan pemasukan kas ibu PKK dalam hal pengembangan UP2K. Selama ini ibu PKK memiliki usaha dalam produk makanan seperti keripik, donat kering, dan popcorn. Karenanya, kami berinisiatif memberikan suatu pelatihan membuat suatu produk yang dapat dimanfaatkan ke depannya. Kegiatan yang kami lakukan meliputi pembuatan, pengemasan, dan pemasaran produk sabun. Kami juga memberikan branding merek yang dapat ibu PKK gunakan sebagai merek sabun cuci piring ke depannya, yaitu Sri Like, sesuai dengan nama desanya, Desa Sri Dadi. Selain melakukan pelatihan, kami juga membagikan sabun cuci piring yang telah kami buat sebelumnya kepada warga desa dan ibu PKK. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan website. Di zaman modern seperti ini, informasi yang diperoleh dari internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya, kami membuatkan sebuah website untuk Desa Sri Dadi yang bernama sridadi.site. Kami berinisiatif membuatkan sebuah website untuk memuat informasi, potensi, dan kegiatan yang dilakukan oleh desa. Website ini kami buat berdasarkan data yang didapat dari Balai Desa, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, kegiatan desa, dan lain-lain. Pembuatan website ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai Desa Sri Dadi. Setelah website selesai dibuat, kami memberikan pelatihan kepada salah satu perangkat desa mengenai cara menggunakan website tersebut agar dapat terus mengakses dan mengupdate informasi serta kegiatan desa. Kedepannya, kami berharap website ini mampu dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengakses dan berbagai informasi dari desa ke warga desa. Program kerja peningkatan SDM unggul dan kualitas pendidikan. Guna meningkatkan SDM unggul dan kualitas pendidikan, kami mengadakan kegiatan bimbel untuk anak-anak di sekitar Kelurahan Beringin Jaya. Kegiatan bimbel dilakukan 1 minggu sekali setiap hari Kamis. Anak-anak yang hadir cukup beragam mulai dari umur 8 hingga 12 tahun. Materi yang diberikan bersifat umum agar bisa diterima oleh semua anak. Terkadang kami mengubah cara belajar menjadi kelompok yang disesuaikan dengan umur mereka agar proses belajar mengajar lebih efisien. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi petani. Kegiatan ini berupa penyampaian hal-hal yang berbau dengan masalah pertanian, khususnya petani padi. Materi sosialisasi yang disampaikan berupa kesalahan yang sering dilakukan dalam mengolah padi beserta solusinya. Misalnya, tidak boleh membakar gabah dari padi yang telah dipanen. Dengan begitu, kami berharap para petani padi di sekitar Kelurahan Beringin Jaya dapat lebih memaksimalkan hasil panen mereka. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi pendidikan. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kurangnya minat siswa-siswi tingkat SMA di Kelurahan Beringin Jaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan sosialisasi kami targetkan untuk siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Pagar Alam. Karena di masa pandemi sekarang ini, sosialisasi harus dilakukan secara daring melalui aplikasi meeting online. Dengan diadakan kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program kerja Jumat Bersih. Program kerja ini termasuk ke dalam bidang kesehatan dan kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat di Kelurahan Beringin Jaya terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Program kerja ini terdiri dari kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar desa, masjid-masjid, serta lingkungan kelurahan. Kegiatan ini penting dilakukan apalagi di situasi pandemi seperti sekarang. Semoga dengan dilakukannya program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Program kerja Gerakan Masyarakat Sehat.
Guna meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat di Kelurahan Beringin Jaya terhadap protokol kesehatan COVID-19, maka kami mengadakan program ini. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu bagi-bagi masker. Kegiatan ini diadakan karena masih rendahnya kepedulian masyarakat di Kelurahan Beringin Jaya terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19, salah satunya memakai masker. Selain itu, masyarakat juga kurang paham terhadap penggunaan masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Program kerja peningkatan infrastruktur desa. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur di Kelurahan Beringin Jaya. Kami melakukan pembuatan gapura yang bertema Hari Kemerdekaan Indonesia. Lokasi pemasangan gapura terletak di depan gang kantor Lurah Beringin Jaya. Tujuan dilakukannya pembuatan gapura adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa Beringin Jaya agar lebih indah dan asri. Independence Day Ceremony. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76, maka mahasiswa KKN dan staf pengurus PAUD Azahra bekerja sama dalam menyelenggarakan lomba 17 Agustus untuk siswa-siswi PAUD Azahra. Kegiatan lomba juga mengikut sertakan orang tua murid. Adapun jenis lomba yang diadakan berupa lomba individu, yaitu antar siswa PAUD, dan lomba kelompok, yaitu kekompakan ibu dan anak. Lomba yang diselenggarakan cukup banyak, yaitu lomba mewarnai, lomba balap kelereng, lomba memasukkan air ke dalam botol, dan lomba estafet bola. Pada akhir kegiatan, kami memberikan hadiah kepada setiap juara. Tapi tenang, yang tidak juara tetap dapat hadiah snack ya. Program kerja pertama yang saya laksanakan adalah pembuatan tong sampah dari dirijen bekas. Nah, program kerja ini didasari oleh lingkungan di sekitar kelompok-kelompok usaha seperti warung-warung yang bisa dibilang tidak sehat. Ini dikarenakan banyak sampah dari kelompok usaha tersebut seperti sampah makanan, sampah plastik yang berserakan. Nah, untuk itu dibuatlah tong sampah dari dirijen bekas ini. Tong sampah sendiri dibuat menjadi dua, yaitu organik dan organik. Masing-masing tong sampah atau dirijen bekas dibuat dengan tulisan organik dan organik sebagai tempat spesifik untuk membuang sampah yang organik maupun yang non-organik. Selanjutnya adalah program Kawal Hari Raya bersama Karang Taruna. Nah, program kerja ini merupakan program kerja yang dilakukan untuk melakukan persiapan upacara Hari Raya khususnya untuk umat Hindu di Pura Desa Labuan Jaya. Nah, kegiatan yang dilakukan selama program kerja ini adalah pemasangan wastra, pembuatan penjor, pembuatan sarana persembahyangan, serta pembuatan sarana pecaruan. Nah, untuk semua kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa KKN serta melibatkan kelompok Karang Taruna yang dibimbing oleh Ketua Kelompok Adat Desa Labuan Jaya. Program kerja ini melibatkan kelompok Karang Taruna karena memang sebelumnya persiapan upacara Hari Raya Umat Hindu itu dilakukan oleh kelompok masyarakat yang sudah bisa dibilang berumur lebih dari 40 tahun. Karena kondisi pandemi di mana orang-orang tua itu lebih rentan terkena penyakit, maka dilibatkanlah kelompok Karang Taruna sekaligus mengedukasi kelompok Karang Taruna untuk kedepannya bisa mengetahui persiapan apa saja yang perlu dilakukan untuk menyambut upacara Hari Raya Umat Hindu di Pura Desa Labuan Jaya. Selanjutnya adalah program kerja Bersih-Bersih Pura. Nah, program kerja Bersih-Bersih Pura ini adalah program kerja yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan pura di Desa Labuan Jaya, di mana pura besar yang ada di Labuan Jaya itu terdiri dari 4, yaitu ada Pura Eka Dharma, Pura Penataran, Pura Ulun Danu, dan Pura Pedoman. Nah, kegiatan membersihkan pura ini dilakukan sebelum dan setelah upacara Hari Raya Umat Hindu, di mana sebelum upacara itu membersihkan rumput-rumput liar
Dan setelah upacara Hari Raya umat Hindu itu membersihkan sampah-sampah hasil dari sesajen seperti canang, hasil dari Banten, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah program kerja pembuatan plang. Program kerja pembuatan plang ini didasari karena minimnya penunjuk yang ada di Desa Labuan Jaya. Nah, dengan program kerja pembuatan plang ini, maka dibuatlah plang yang digunakan untuk menunjuk nama tempat. Dalam program kerja ini dibuat plang untuk menunjukkan bengkel. Nah, dengan plang yang sudah ada, maka diharapkan masyarakat Desa Labuan Jaya serta masyarakat yang melewati Desa Labuan Jaya menjadi lebih tahu lokasi dari bengkel apabila mereka mengalami kendala dengan kendaraan mereka. Dengan plang ini pula, masyarakat menjadi lebih tahu informasi kelompok-kelompok usaha yang ada di Desa Labuan Jaya, serta lebih menguntungkan kelompok usaha karena dengan adanya plang ini, orang-orang di luar menjadi lebih tahu kalau mereka itu sedang membuka usaha seperti bengkel. Program kerja peningkatan kualitas pendidikan. Di dalam program ini ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama ada kegiatan bimbingan belajar. Kegiatan bimbingan belajar ini saya lakukan sekali dalam seminggu. Berlokasi di PAUD Azhara, Kelurahan Beringin Jaya. Peserta bimbingan belajar adalah anak-anak yang tinggal di Kampung Jambat Beringin di Kelurahan Beringin Jaya. Lalu kegiatan kedua adalah mengajar PAUD di PAUD Azhara. Kegiatan ini saya lakukan setiap seminggu sekali yang berlokasi di PAUD Azhara di Kelurahan Beringin Jaya. Lalu kegiatan terakhir adalah sosialisasi perguruan tinggi. Sosialisasi perguruan tinggi ini saya lakukan untuk mengenalkan dunia kampus atau Universitas Lampung kepada siswa-siswi kelas 12 di SMA Negeri 1 Pagar Alam. Karena masih banyak siswa-siswi di Kelurahan Beringin Jaya yang masih belum paham sistem masuk ke perguruan tinggi dan dunia kampus. Program kerja peningkatan SDM unggul. Dalam program ini ada dua kegiatan. Yang pertama saya melakukan sosialisasi kepada petani padi yang berada di Kelurahan Beringin Jaya. Adapun kegiatan ini berisi tentang bagaimana cara menjadi petani padi yang baik dan cara menanam padi hingga mendapatkan hasil panen padi yang baik. Lalu kegiatan kedua adalah membantu petani padi membajak sawah untuk membuka lahan pertanian padi yang baru. Program kerja gerakan masyarakat sehat. Dalam program ini ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan bagi-bagi masker. Kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat, yakni di Alun Utara dan di Kampung Jambat Beringin. Lalu kegiatan kedua adalah Jumat Bersih. Dilakukan di 4 tempat, yakni di Posko KKN, di Kelurahan Masjid Suat, dan di PAUD Azhara. Kegiatan ini berupa bersih-bersih lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Lalu kegiatan ketiga adalah olahraga bersama. Ini dilakukan di lapangan Kampung Jambat Beringin. Kegiatan ini berupa olahraga badminton yang dilakukan bersama masyarakat di Kampung Jambat Beringin. Lalu kegiatan terakhir adalah sosialisasi protokol kesehatan di PAUD Azhara. Kegiatan ini berupa menjelaskan cara mencuci tangan yang baik dan cara menjalankan protokol kesehatan pada siswa-siswi PAUD Azhara. Program kerja peningkatan infrastruktur desa. Di dalam program ini terdapat 2 kegiatan, yakni yang pertama adalah membuat gapura hari kemerdekaan. Kegiatan membuat gapura ini dilakukan di Posko KKN dan di jalan pintu masuk ke kantor Kelurahan Beringin Jaya. Dan kegiatan selanjutnya adalah membuat peta batas desa Kelurahan Beringin Jaya. Belakang dibuatnya peta ini karena di kantor Kelurahan Beringin Jaya belum ada peta batas desa. Adapun data-datanya kami mendapatkannya secara online. Kegiatan terakhir adalah program kerja Independence Day Ceremony. Adapun program ini kami membuat lomba-lomba untuk siswa-siswi PAUD Azhara dalam rangka memperingati RI yang ke-76.